Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat ini kalau kita masih ada, ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mulai beribadah, memuji menyembah Tuhan, kita akan buka ibadah ini dalam doa. Dan Darren akan buka ibadah dalam doa ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hanya karena anugerah-Mu kami semua masih bisa ada lagi sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah online. Kiranya setiap pendengar yang mengikuti dimanapun itu, walaupun kalian terpisah jarak dan waktu, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati dan pikiran kami, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami kefokusan hati dan pikiran, juga biarlah si pujian penyembahan kami hanya terfokus hanya kepada Tuhan, tertuju hanya kepada Tuhan, sebab hanya Engkau lah yang layak kami tinggikan dan kami layakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulaikan ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan
Puji Tuhan, mari kita mau bernyanyi, bersorak bagi Tuhan, bersuka cita karena Yesus yang telah menjadi milik kita dan Dia telah menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai umat kesayangannya. Puji Tuhan, mari sama-sama nyanyikan pujian seindah pelangi, secerah mentari, janji Tuhan telah teruji. Haleluya. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Sekali lagi dari awal. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa karena Yesus yang telah menjadi milik kita dan punya kita adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup dan berkuasa. Mari kita mau serahkan hidup kita kepada di dalam tangan Tuhan, karena kita yakin di sepanjang jalan kehidupan, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun hidup kita, membimbing kita di jalan yang benar dan membuat hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian, jadikan hidup ini berarti.
sepanjang jalan kehidupan ini. Suka duka silih berganti, janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah, Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah, Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Amin Tuhan. Ini kerinduan kami. Jadikan hidup kami berarti. Kami menyadari Tuhan bahwa hari lepas hari yang kami lewati, suka dan duka yang kami jalani, kami tahu Tuhan, kalau kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kami
Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kalau kami selalu berjalan pasti, melangkah pasti bersama dengan Tuhan, maka Engkau akan menuntun kehidupan kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hari esok, karena kami yakin Engkau Allah kami yang sanggup untuk melakukan segala perkara dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk penghiburan yang Kau beri buat kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kami, firman Tuhan yang berkuasa untuk membentuk karakter kami, untuk membentuk setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami selalu berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi dan berkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat Tuhan pada hari ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Dan biarlah kami boleh mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan jadikanlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia dan taat, untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk terima dengar firman-Mu. Dan kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa di hari ini tanggal 11 Agustus 2024. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Setiap hari Tuhan sudah menolong kita dalam segala tugas aktivitas kita, dan kita syukuri semua berkat Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan menyediakan semuanya seturut dengan rencananya. Kebenaran firman Tuhan hari ini akan saya sampaikan berjudul Melangkah dengan Iman. Nats Alkitab terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Tertulis demikian: Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 2 tahun lalu ketika kami sekeluarga kembali dari bepergian selama summer holiday, dan kami kembali ke tempat kami tinggal di kota Praha. Di bagian balkon dari apartemen yang kami sewa, ada sebuah sarang burung di bagian sudut balkon, dan ada 2 ekor anak burung yang ada di dalamnya. Karena kasihan melihat kedua anak burung ini, maka saya membiarkan mereka ada di situ sambil terus mengalami pertumbuhan dengan dirawat oleh induk dari anak-anak burung ini. Setiap hari induk mereka akan membawakan makanan dan tidur juga di sarang tersebut. Lama-kelamaan kedua anak burung ini terus bertambah besar, dan bulu-bulu sayap mereka semakin lengkap sampai mereka siap untuk terbang. Tapi sayangnya mereka belum bisa terbang. Dan yang menarik saudara, induk dari 2 anak burung ini mengajar mereka cara untuk terbang. Bagaimana cara dia mengajarnya? Induknya memberikan teladan, memberikan contoh kepada mereka supaya mereka ikuti. Pertama-tama induknya terbang naik ke atas meja, kemudian berpindah ke atas pagar pembatas balkon. Dan itu kemudian diikuti oleh 2 anak burung ini. Setelah mereka ada di pembatas balkon yang ada di level lantai 6, induk dari anak-anak burung ini mematuk kepala mereka dan berusaha menjatuhkan mereka ke bawah. Anak-anak burung itu berusaha menghindar dari induknya dan tidak mau terjatuh. Mereka berusaha tetap ada di situ. Peristiwa ini terjadi berhari-hari, sampai akhirnya sang induk berhasil menjatuhkan mereka.
Dan luar biasanya saudara, dua anak burung ini ketika jatuh, mereka mengepakkan sayap mereka dan mereka dapat terbang ke sana kemari. Seringkali saudara dalam kehidupan kita, Tuhan bertindak ibaratnya seperti induk burung ini. Kelihatannya Tuhan seperti sedang hendak menjatuhkan kita. Kelihatannya Tuhan membawa kita ke dalam situasi yang sulit, yang sukar untuk kita melangkah. Tapi dalam keadaan itu, Tuhan sebenarnya sedang mengajar kita untuk melangkah dengan iman. Ketika kita melangkah dengan iman, maka hal-hal yang besar pasti terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Yang terjadi seringkali kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Mengapa Tuhan kelihatannya membiarkan? Mengapa Tuhan kelihatannya menyuruh kita melakukan suatu perkara yang rasanya tidak bisa kita lakukan? Tapi Tuhan memberikan sayap buat kita, saudara. Kalau Dia memberikan kita tugas, kalau Tuhan memberikan kita perintah untuk melakukan sesuatu atau masuk dalam suatu keadaan, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukannya. Kembali kepada Ibrani 11 ayat yang ke-7. Di situ tertulis, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat ini saudara menyatakan tentang apa yang terjadi kepada Nuh yang disuruh oleh Tuhan. Ketika Nuh disuruh Tuhan untuk membangun bahtera, Nuh tidak menolaknya, tapi Nuh mentaatinya. Nuh mengerjakan dengan setia, dan bahtera itu pun jadi dengan pertolongan Tuhan. Proses pembangunan bahtera ini memakan waktu sekitar 100 tahun. Hal ini dapat kita ketahui dari umur Nuh ketika diberikan perintah, yaitu 500 tahun. Dan umur Nuh ketika bahtera itu selesai, yaitu 600 tahun. Jadi proses pembuatan dan penyelesaian bahtera ini memakan waktu 100 tahun. Dari ayat-ayat ini saudara, firman Tuhan mengajar kita tentang 3 hal, khususnya yang berkaitan dengan melangkah dengan iman. Bagaimana sebenarnya dan apa itu melangkah dengan iman? Saat ini kita akan belajar tentang 3 hal yang berkaitan dengan melangkah dengan iman. Yang pertama, melangkah dengan iman berarti taat melakukan kehendak Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Nuh ketika menerima perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera, secara manusiawi ada kemungkinan besar dia mengalami kebingungan. Dia bingung, dia tidak mengerti apa maksud Tuhan. Mungkin istrinya bertanya-tanya kepadanya, dan anak-anaknya juga. Ditambah juga dengan pikiran dari Nuh sendiri mempertanyakan tentang perintah Tuhan. Selain itu, Nuh juga belum begitu mengerti bagaimana cara membuat bahtera itu yang begitu besar. Namun meskipun demikian, Nuh taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Melangkah dengan iman perlu ketaatan, saudara. Kalau kita tidak taat, maka kita tidak akan melihat mujizat. Kalau kita tidak mau taat, maka kita tidak akan melihat penggenapan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam Yohanes 2 ayat yang ke-7, di situ tertulis, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Suatu ketika Tuhan Yesus ada dalam suatu pernikahan di Kana, dan pihak pengantin kehabisan anggur. Tuhan Yesus kemudian menyuruh pelayan-pelayan yang ada di pesta itu untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Perintah ini, saudara, sebenarnya absurd atau aneh. Perintah yang kelihatannya tidak masuk akal. Untuk apa tempayan itu diisi dengan air? Tapi pelayan-pelayan itu taat, menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi sesudahnya? Terjadi mujizat.
air itu menjadi anggur. Dalam Lukas 5 ayat 4-5 tertulis tentang perintah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon Petrus adalah seorang nelayan yang handal, nelayan yang berpengalaman. Sementara Tuhan Yesus pada saat itu, ketika baru memulai pelayanannya, masih dipandang orang sebagai seorang tukang kayu. Secara pengalaman dan profesi, Simon Petrus merasa lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Dan saat itu Simon Petrus tidak mengerti apa maksud Tuhan. Kelihatan Simon ingin berargumen di dalam ayat ini. Tapi kemudian Simon taat. Dan apa yang terjadi? Begitu banyak ikan ditangkap, sampai-sampai jala mereka hampir koyak. Ketaatan membawa mujizat. Ketaatan membawa berkat Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan membawa kita kepada penggenapan rencananya. Hal yang kedua, saudara, melangkah dengan iman berarti bertindak sekalipun kita belum bisa melihat apa yang ada di depan kita. Nuh belum bisa melihat apa yang akan terjadi. Selama hidupnya, Nuh tidak pernah melihat air bah. Dan selama hidupnya, Nuh juga tidak pernah melihat suatu konstruksi bahtera yang begitu besar. Namun walaupun demikian, Nuh percaya kepada Tuhan. Dia meyakini perintah Tuhan dan dia bertindak sekalipun ia belum bisa melihat apa yang akan terjadi di depannya. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Jangan biarkan diri kita, saudara, selalu melangkah dengan penglihatan kita, selalu mengambil keputusan dengan berdasarkan panca indera kita, berdasarkan pemikiran kita sendiri. Tapi bertindaklah dengan iman, sekalipun kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi, apa yang disediakan Tuhan di hadapan kita. Mungkin saudara sedang mengerjakan sebuah pelayanan atau sebuah pekerjaan yang Tuhan taruhkan dalam hati saudara untuk dikerjakan, dan saudara belum melihat hasilnya pada saat ini. Yang ada kelihatannya seperti jalan buntu, ada masalah dan persoalan yang besar yang kelihatannya menghadang. Tapi lakukan, saudara, dengan setia, taat, bertindak untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ketika kita bertindak, meskipun kita belum melihat, maka itu menjadi kunci untuk kita mengalami mujizat. Yang ketiga, saudara, melangkah dengan iman berarti percaya pada pimpinan Tuhan yang punya rencana sempurna bagi kita. Secara manusiawi, Nuh bisa saja merasa khawatir, merasa takut dengan apa yang sedang ia kerjakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Benarkah ini perintah Tuhan? Apakah sudah benar apa yang saya kerjakan? Selain itu, ada banyak tantangan yang bisa dihadapi oleh Nuh pada saat itu. Adanya ejekan-ejekan dari orang-orang di sekitarnya, mempertanyakan mengapa bahtera itu dibangun di daratan bukan di pinggir laut atau di pinggir danau. Ada olokan-olokan dan hinaan kepada Nuh. Mungkin juga muncul pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kebimbangan dari istrinya ataupun dari anak-anaknya. Tapi di sini, saudara, kita melihat bahwa Nuh percaya pada pimpinan Tuhan. Dan Nuh tidak sendirian sebenarnya, saudara. Ia dikuatkan oleh istrinya. Sekalipun tidak dituliskan dalam ayat-ayat ini, tapi istri Nuh pastilah memberikan pengaruh yang kuat kepada Nuh, memberikan support, memberikan motivasi supaya Nuh mengerjakan bahtera itu sampai selesai. Dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga tertulis, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Kadangkala, saudara, ada ketakutan yang berusaha mengganggu tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita.
Ketakutan berusaha mengganggu kita untuk menggagalkan kita melangkah dalam iman. Ketakutan itu sendiri sebenarnya manusiawi. Kita semua sebagai manusia bisa saja mengalami takut. Tapi ingatlah saudara, ketika kita takut, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bangkitkan iman kita, teguhkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya pada pimpinannya, maka hidup kita akan mengalami berkat-berkat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang saat ini sedang bingung, sedang bimbang, sedang ragu pada panggilan Tuhan, sedang merasa khawatir dan takut dalam melakukan panggilan atau visi Tuhan, sedang merasa ketar-ketir dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan? Mungkin saudara ingin mundur, atau mungkin saat ini saudara belum pernah melangkah. Saudara terlalu takut, saudara terlalu banyak memikirkan hal-hal yang akan terjadi. Ada banyak pikiran-pikiran yang mengganggu saudara dan membuat saudara tidak berani untuk melangkah. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua untuk kita melangkah dengan iman. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, kalau Tuhan sudah memberikan visi kepada kita, maka kerjakanlah itu dan ambillah langkah iman. Taatlah walaupun kita belum mengerti maksud Tuhan. Bertindaklah walaupun kita belum melihat. Dan percayalah pada pimpinan Tuhan yang membawa kita masuk dalam rencananya yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu kembali meneguhkan hati kami untuk melangkah dengan iman, bukan melangkah dengan pikiran kami sendiri, bukan dengan logika kami, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami, bukan dengan kemampuan kami, tapi melangkah dengan iman pada janji firman Tuhan. Kami mau melandaskan setiap tindakan dan keputusan kami berdasarkan pada firman Tuhan. Dan kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau menaruh harapan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kuatkan hati kami Tuhan untuk melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun ada hal-hal yang kelihatannya menantang ataupun menghalangi kami di depan, tapi kami mau percaya dan kami mau mengambil tindakan, melangkah dengan iman seturut kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan, dalam usaha pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah semua yang kami lakukan ada dalam pimpinan dan keberkatan Tuhan. Tolong kami untuk setia melakukan kehendak-Mu dan terus berada dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui di sepanjang pekan ini, agar tugas aktivitas kami, studi, pelayanan, dan dalam segala hal apa yang kami kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Saat ini kami berdoa agar Tuhan menjamah yang sakit, menyembuhkan, menyempurnakan setiap tubuh yang sakit, dan menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan pertolongan ajaib, jalan keluar, terobosan, mujizat kepada setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.